Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Arisanti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai software Photoshop. Nah, di sini saya menggunakan software Photoshop versi CS6. Photoshop sendiri merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah gambar atau foto dan pembuatan efek. Nah, Photoshop di sini terdapat beberapa versi. Versi terdahulunya itu ada Creative Suite atau CS. Nah, dikembangkan kembali itu ada Creative Code atau CC. Nah, di sini saya menggunakan Photoshop versi CS6. Sistem operasi yang digunakan Photoshop ini biasanya ada Windows dan OS lainnya. Nah, di sini di dalam Photoshop itu biasanya terdapat interface atau antarmuka. Nah, ini tampilan interface Photoshop. Tapi tampilan interface ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Biasanya pemula itu menggunakan standar workspace atau essential default. Nah, di dalam antarmuka ini terdapat fitur-fitur penunjang dalam pengoperasiannya. Nah, biasanya dalam interface ini terdapat fitur-fitur yang menunjang untuk pengoperasiannya. Seperti ada menu bar, ada option bar, ada workspace switcher, ada switcher, ada tools panel, dan panelnya. Nah, di dalam tools panel ini biasanya berisikan semua icon atau alat yang akan digunakan dalam pengoperasiannya. Untuk pengoperasiannya ini, kita harus mengetahui dulu nih fungsi-fungsi apa aja yang ada di dalamnya. Nah, biasanya tools panel ini ada di sebelah kiri. Yang pertama ada Move Tool. Move Tool biasanya digunakan untuk memindahkan objek, baik itu berupa teks maupun berupa gambar. Kemudian di bawahnya ini ada Rectangle Marquee Tool. Rectangle Marquee Tool ini biasanya digunakan untuk membuat seleksi. Kemudian di bawahnya ada Lasso Tool. Lasso Tool digunakan untuk membuat area seleksi baik berbentuk persegi maupun garis lurus. Kemudian di bawahnya lagi ada Quick Selection Tool. Quick Selection Tool ini berfungsi untuk membuat seleksi dengan cepat. Kemudian ada Crop Tool. Crop Tool digunakan untuk memotong area tertentu. Biasanya Crop Tool ini memotong dengan presisi persegi. Kemudian di bawahnya lagi ada Eyedropper Tool. Eyedropper Tool biasanya digunakan untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Kemudian ada Spot Healing Brush Tool, biasanya digunakan untuk memperbaiki bidang gambar dengan mengambil bagian dari gambar lain yang masih bagus. Kemudian di bawahnya lagi ada Brush Tool. Brush Tool digunakan untuk membuat objek polesan kuas. Kemudian ada Clone Stamp Tool. Clone Stamp Tool biasanya digunakan untuk menggandakan atau cloning area gambar. Kemudian ada History Brush Tool digunakan untuk membuat polesan kuas yang digabungkan dengan perintah terakhir yang diterapkan. Kemudian ada Eraser Tool digunakan untuk menghapus area gambar. Nah, di Eraser Tool ini terdapat pilihan kembali, ada Eraser Tool, ada Background Eraser Tool, kemudian ada Magic Eraser Tool. Nah, di bawahnya lagi ada Paint Bucket Tool. Paint Bucket Tool digunakan untuk memberi warna pada suatu gambar atau layar. Kemudian ada Blur Tool yang digunakan untuk membuat efek blur. Kemudian di bawahnya lagi ada Dodge Tool yang digunakan untuk mencerahkan gambar. Kemudian ada Pen Tool digunakan untuk membuat objek pad dengan bentuk yang terstruktur dan presisi. Kemudian ada Text Tool atau Horizontal Type Tool, biasanya digunakan untuk membuat objek teks dengan arah horizontal. Kemudian di bawahnya ada Pad Selection Tool, digunakan untuk memilih objek pad. Dan di bawahnya kembali ada Rectangle Tool atau Ellipse Tool, yang kita klik kanan itu akan muncul shape-shape lainnya seperti Rectangle Tool, ada Rounded Rectangle Tool, Ellipse Tool, Polygon Tool, Line Tool, maupun Custom Shape Tool. Kemudian di bawahnya ada Hand Tool yang digunakan untuk menggeser tampilan gambar dalam dokumen kerja. Di bawahnya lagi ada Zoom Tool yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan gambar dalam dokumen kerja. Kemudian ada Set Foreground and Background untuk mengganti warna foreground dan backgroundnya.
Kemudian yang terakhir ada edit in quick max mode dan change screen mode. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya Dava Alifa Hadiwinata ingin melanjutkan berikut beberapa penjelasan yang menyambung dari tadi sebelumnya teman saya itu Desi. Dan saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari tiap bagian menu bar. Yaitu pertama ada file. Untuk menu file ini untuk keperluan dokumen seperti membuat dokumen baru, kemudian membuka dokumen, menyimpan dokumen, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada menu edit. Menu edit ini untuk keperluan dalam proses pengerjaan dan pengolahan gambar seperti proses cut, copy, paste, transform, undo, redo, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya ada menu image. Menu ini untuk keperluan yang berhubungan dengan warna dan bidang kerja seperti pengaturan warna RGB, brightness atau contrast, exposure, saturation, size image, image rotation, canvas size, dan lain-lain. Kemudian ada menu layer. Menu layer ini untuk keperluan yang berhubungan dengan layer seperti membuat layer baru, menduplikat layer, layer style, file layer, adjustment layer, dan masih banyak lainnya. Lalu ada type, bisa dilihat untuk bisa warp text, convert to shape, create work path, bisa mempreview font size, pengaturan bahasa, dan lain-lain. Lalu ada menu select. Menu select ini untuk keperluan yang berhubungan dengan proses seleksi, seperti membalikan seleksi, seleksi dari warna, dan lain-lainnya. Lalu ada menu filter, yaitu sudah jelas untuk memasukkan efek filter dalam gambar. Ada blur, distort, noise, pixel, render, sharpen, styles, video, dan masih banyak lainnya. Lalu ada menu view. Menu view ini untuk keperluan tampilan gambar seperti zoom in, zoom out, print size, bisa memunculkan atau menyembunyikan ruler. Kemudian ada menu Windows. Menu Windows ini untuk pengaturan tampilan panel. Anda bisa mengatur tampilannya sesuai kebutuhan Anda. Di sini ada banyak opsi-opsinya. Kemudian yang terakhir ada menu help. Menu help ini berisi tentang informasi atau update dari Photoshop. Selanjutnya ada option bar. Nah, option bar ini letaknya di bawah menu bar. Option bar sendiri merupakan salah satu bagian wilayah kerja Adobe Photoshop yang menampilkan icon-icon tertentu saat salah satu tools diaktifkan. Option bar merupakan bagian dari aplikasi Adobe Photoshop yang berfungsi sebagai pelengkap yang ditampilkan untuk melengkapi pilihan suatu tombol dalam toolbox atau tools panel. Ya, kemudian di sini akan menjelaskan workspace switcher. Menu di bilah opsi ini memungkinkan untuk memilih ruang kerja preset dan menyimpan tata letak Photoshop yang akan disesuaikan pada interface. Kemudian panel. Area yang sangat disesuaikan ini dapat menyertakan panel berbagai banyak warna. Bermacam-macam warna ini dapat digunakan dan di-adjust untuk penggunaannya dalam mewarnai suatu karya yang ingin dipakai. Dan saya akan menjelaskan tentang workspace switcher. Itu pertama ada essential. Ini adalah ruang kerja default yang mencakup sebagian besar file alat yang biasa digunakan. Kemudian ada painting. Painting itu digunakan ruang kerja ini saat ingin membuat lukisan digital dan ingin pengaturan warna dan kuas yang berguna. Kemudian ada fotografi, yaitu mengedit foto adalah bagian penting dari Photoshop beban kerja. Dan ruang kerja ini menghadirkan alat yang sesuai. Kemudian tipografi, ruang kerja ini berguna untuk mengembangkan desain teks dan logo karena menampilkan opsi untuk menyempurnakan pengaturan karakter dan paragraf. Kemudian saya akan menjelaskan tentang salah satu workspace di Windows. Ya, jadi apabila kita geser dari beberapa opsi ini ke sini, misalnya ke kanan, dan menghapus ini, kemudian kita pindahkan ini ke sebelah sini. Kemudian jika ingin merubahnya seperti settingan awal, kita tinggal ke workspace, kemudian reset layout. Nah, semuanya kembali ke seperti semula lagi. Selanjutnya, di sini kita akan membuat custom workspace. Yang pertama kita klik Windows,
pilih workspace, terus new workspace. Kemudian di sini nama workspace-nya kita ubah sesuai selera. Saya di sini akan memberikan nama layout 2. Kemudian kita klik keyboard shortcut dan menunya. Kemudian kita klik save. Nah, di sini merupakan tampilan kerja maupun interface yang kita gunakan dalam mengolah foto atau gambar.